hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga, Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah, Pak. Saya melihat aja, Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh, Pak. Ini di pengadilan, Pak. Kalau Iya, Pak. Iya. keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikianlah yang mulia. Ya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya, Pak. Nama tetangga tadi. Iya. Tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa, Pak, ya? Tetangga, Namanya ya. Ramadhani, Pak. Siapa? Ramadhani. Ramadhani. Yang terima amplop itu. Iya. Tahu berapa besaran uangnya? Rp50.000. 50.000. Ada keterangannya untuk apa itu, uang itu? Ya, begini Kata sama, tetangga, Pak. Pak Ramadhani itu. Mereka pun dapat juga begini, Pak. Iya. Pak, coba gini. Bukan yang amplop 50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani tidak, ini Ya, 02 juga lah, Pak. itu kan kesimpulan Bapak. Iya. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya? Tidak ada, hanya itu aja. Oh. Baik, dari kuasa hukum pemohon silakan kalau akan. Baik, saya persilahkan kawan-kawan yang hendak mendalami ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Pak, Facebook Bupati Labuan Batu yang mulia. Tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar yang mulia. Tapi di Facebook mendengar. Itu ada yang mulia, di Facebook itu oke gas nomor 2 paling pas. Ini yang saudara dengar sendiri atau dari? Saya langsung melihat yang mulia. Tapi di video mana tadi kata-kata itu? Bisa diulang? Di mana? Kak. Ada apa ini rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke. Ya, itu tadi tidak seperti yang saksi sampaikan tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kami yang menilai itu. Apalagi yang dijelaskan? Mau disampaikan? Ya, yang mulia tadi di Facebook pribadi Bupati, di situ disebutkan, itu captionnya. Coba bisa dibesarkan. Oke gas nomor 2 paling pas, kata Bupati Labuan Batu Utara. Di mana video itu isinya semua ASN yang mulia. Kepala desa, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya. Terus saudara waktu itu ada tindakan apa yang dilakukan? Terus terang aja saya tidak mengambil tindakan apa-apa yang mulia. Saya hanya mengambil informasi saja. Saya tidak melaksanakan pengaduan ke Bawaslu dikarenakan terus terang saja saya kurang percaya yang mulia dengan Bawaslu itu sendiri, karena tidak beberapa pengaduan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pernah mengadukan? Partai kita pernah yang mulia. Saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris di lapangan ini, di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat, yang ke satunya itu yang mimpin yanya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran, siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas.
tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, nggak- bukti saya laporannya, saya Pak- udah berikan Pak- ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat Iya. HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap Apa? itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Udah Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu, Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, terima kasih para narasumber, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi dengan filosofi kotak Pandura yang tadi disampaikan dengan sangat baik oleh teman-teman ini, jadi termasuk juga Mas Roy Suryo. Jadi acara kita ini bukan membuka kotak Pandura, karena kotak Pandura sudah dibuka. Siapa yang membuka itu adalah abuse of power dari Presiden Jokowi. Itu yang membuka kotak Pandura. Nah, dalam catatan saya tadi setelah mendengar filosofi dari Mas Resoryo, ada 5 kotak yang sudah dibuka. Jadi bukan hanya satu aja dampaknya seperti itu dalam mitologi Yunani, apalagi kalau sampai 5. Yang pertama adalah supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan. Ini kotak Pandura yang pertama. Akibatnya apa? Pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi, kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme. Dan ini sangat berbahaya. Buktinya kemarin muncul berita Mas Bobi mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iriana mau menjadi wali kota Bogor. Nah, ini ada akibat dampak kotak Pandura yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya. Kotak Pandura yang kedua adalah sikap kenegarawanan Hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Jadi ketika menyangkut karakter, satu-satunya boleh dicek di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukkan sikap kenegarawanan itu hanya Hakim MK. Jika ketika ini direduksi, maka akibatnya ini mematikan peran dari MK sebagai the guardian of democracy. Maka ini saya katakan sebagai kotak Pandora yang kedua. Ini sangat-sangat berbahaya. Di mana lagi kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka, sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan. Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Lalu kotak Pandora yang ketiga adalah ketika aparatur negara yang seharusnya netral ini tidak netral. Begitu banyak intimidasi itu terbuka, dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi. Kami meluruskan bahwa PD Perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara. Kami cinta merah putih, kami cinta TNI dan Polri, tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia, dan Polri yang menjaga supremasi hukum, bukan supremasi keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saya masukkan kotak Pandora yang ketiga.
Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi krisis karena bekerjanya hukum rimba tersebut. Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita, begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang. Bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal untuk mengerahkan kepala desa sebagai instrumen politik. Praktek yang kemarin 200 juta di daerah basis untuk menggerakkan logistik, untuk menggerakkan dengan preferensi memilih atas money politik, sehingga demokratisasi berdasarkan kajian begitu kuat, sehingga personifikasi ini ditambah dengan kekuasaan berbagai kotak Pandora yang dibuka tadi, ini menjadi matinya demokrasi. Sehingga banyak, karena pilihan presiden itu serasa pilihan kepala desa, maka banyak calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang akan bertarung pada November 2024 sekarang mencari cara berapa dana. Kalau kita mau jujur, anggota DPR RI kemarin dengan pertarungan money politik yang luar biasa tanpa supremasi hukum, itu rata-rata mengeluarkan dana 4, bukan pelembagaan partai, dengan kaderisasi, dengan sekolah partai, dengan melakukan kerja rutin turun ke bawah 5 tahunan, ketika pada H-7 itu bisa dirusak karena suatu proses kecurangan pemilu yang direncanakan secara masif dan sistematis tadi. Itu kotak Pandora yang ketiga, dan ini juga akan mematikan suatu meritokrasi, karena nggak ada lagi untuk menjadi pejabat negara harus mencari hubungan kekeluargaan dengan kekuasaan. Tanpa itu maka tidak akan ada. Jadi ketika sumber daya negara dikerahkan, maka hasilnya ya seperti korupsi pertambangan. Itu kan sudah dipraktekkan sebelumnya, kasus Sambo misalnya. Itu kan juga tidak terlepas dari judi online, dari dugaan ya berbagai tugas-tugas aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hukum, tetapi hukum dijadikan alat untuk memobilisasi kapital, dan itulah yang kemarin dipakai sumber daya negara. Maka ketika kotak Pandora yang keempat ini melalui Crazy Rich Helena Lim misalnya, itu bisa kemana-mana itu. Nah, nanti Mas Petrus bisa mengangkat itu. Jadi bagaimana kerugian negara, dan banyak yang kemarin menjelang pemilu itu namanya RKAP pertambangan itu nggak di ACC. Sebelum mereka bergerak itu rata-rata digunakan sebagai suatu desain kecurangan. Maka penggantian Pak Buas dari Dirut Bulog itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan. Bayangkan testimoni dari Bu Risma, ada surat dari Kepala Badan Penanggulangan Pangan yang dana jelas 22 juta keluarga diintervensi dengan raskin 10 kilogram beras per keluarga. Artinya kalau satu keluarga kita ambil 4 saja orang yang terpengaruh, berarti itu paling tidak 80 juta orang. Dan ini bisa mulus dilakukan setelah Pak Buas diganti. Jangan-jangan penggantian Pak Firly itu juga dalam rangka menggunakan suatu instrumen hukum bagi kekuasaan itu. Sehingga perpaduan kotak Pandora yang ketiga dan keempat tadi itu sangat berbahaya, yaitu mobilisasi aparatur negara dan sumber daya negara menjadi tidak terbatas. Ini yang menimbulkan berbagai persoalan-persoalan tadi. Kemudian yang kelima, KPU, Bawaslu, dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu, termasuk Sirekap di dalamnya. Jadi Sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai, itu muara dari 5 kotak Pandora dari kotak Pandora yang kelima tadi, ketika yang harusnya menjadi wasit jadi pemain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga ketika ditanya bagaimana dengan data-data server yang berada di luar negeri, langsung mengadakan konferensi pers Mas Roy Suryo tadi. Oh, enggak mungkin, padahal itu ternyata terbukti bahwa servernya berada di luar. Nah, ini peran dari Alibaba itu bagaimana secara politik, secara geopolitik. Pemilu kita tidak terlepas dari pertarungan geopolitik. 65
Itu 3 juta nyawa lenyap. Itu harga kekuasaan untuk mengganti kepemimpinan Bung Karno. Itu 3 juta menurut pengakuan Pak Sarwo Edi. Jadi itu harga pergantian kekuasaan. Mereka mikirnya kemarin, toh 23 juta digelembungkan berdasarkan temuan dari Mas Anas ini, tidak ada artinya dengan 3 juta. Mungkin mikirnya seperti itu. Sehingga 5 kotak Pandora pun dengan sengaja tadi dibuka yang akarnya adalah dari nepotisme. Nah, ketika hal-hal itu dilakukan, ya tugas kita. Karena kotak Pandora itu sudah dibuka, maka kekacauan. Apalagi yang buka melalui nepotisme yang ditimbulkan, yang menimbulkan abuse of power dari Presiden Jokowi. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama. Kalau tidak, muncul pertanyaan mendasar, apakah ke depan akan ada pemilu? Yang kedua, apakah suatu nilai-nilai yang dibangun dari keberadaan bangsa ini berupa suatu filosofi yang ideal tentang arah masa depan kita sebagai negara yang punya cita-cita membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sebagai negara yang tradisi spiritualitasnya luar biasa, lalu kita diam membiarkan etika, moral, dan hukum diinjak-injak demi kepentingan keluarga. Sehingga Profesor Ikrar Nusa Bakti mengingatkan seluruh anak bangsa, masa satu muncul suatu mimpi yang luar biasa tentang apa yang disebut bangsa Indonesia, masa kita sebagai pemilik republik dikalahkan hanya satu keluarga. Maka pertarungan terukur kita tidak hanya berhenti ketika MK selesai memeriksa saksi. Kita harus melakukan perlawanan. Kalau tadi Mas Roy Suryo mengatakan bahwa berdasarkan gugatan para pakar IT di Komisi Informasi Pusat, lalu mereka harus membuka bahwa yang namanya C1 metadata itu harus terbuka bagi publik demi kedaulatan rakyat, demi masa depan kita. Kita nggak usah berlama-lama. Kalau besok KPU masih buka, besok jam 11 kita datang ke KPU dengan surat resmi untuk meminta C1 metadata itu. Nah, itu harus kita minta, datangin. Kalau perlu sampai tidur di sana, di depan ruang KPU. Nah, itu. Jadi supaya data-datanya, karena sudah ada keputusan dan itu adalah suatu fairness. Itu kedaulatan rakyat. Kalau tidak, yang ada adalah kekacauan. Maka teman-teman semuanya, ketika hal yang menjadi ukuran peningkatan demokrasi dan peradaban kita lalu dilanggar, ditabrak dengan sengaja, maka yang kami khawatirkan adalah terciptanya suatu krisis. Meskipun tanggung jawab kami bagi rakyat, bangsa dan negara, kami tidak ingin adanya krisis. Kami tidak pernah memprovokasi adanya resultante antara krisis moneter, krisis ekonomi, sosial, politik. Tetapi indikasi ke arah sana itu sangat mengkhawatirkan. Yang pertama, rupiah sudah melemah ke 16.000. Yang kedua, harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, fundamen makroekonomi kita, beban utang luar negeri kita yang begitu besar. Saat ini mencapai 196 miliar US dollar utang pemerintah. Pemerintah mengeluarkan soal niaga yang lewat Laut Merah. Itu sudah diserang pemberontak Houthi akibat persoalan geopolitik sebagai persoalan antara Israel dan Palestina. Sikap kita sangat jelas mendukung kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Dan itu akan keputusan dari Komisi Informasi Pusat untuk mengambil keputusan agar C1 metadata itu dapat dilakukan audit forensik dan dinyatakan terbuka bagi publik. Ini kalau KPU benar-benar di bawah sumpahnya, ini bulan puasa, di bawah sumpahnya bahwa mereka tidak menjadi bagian dari abuse of power dari kekuasaan tadi, maka mereka harusnya tanpa diminta, kalau mereka punya hati nurani yang benar, mereka langsung mengupload C1 metadata kita bagi kepentingan publik. Itu kalau KPU berani. Maka di sini mari kita rekomendasikan dalam waktu 2 kali 24 jam sebaik KPU kita desak 02 namanya Pak Hasibuan, siapa? Otto Hasibuan. Ibu Mega siap dan saya akan dengan semangat. Masa Pak Jokowi nggak mau jadi hadir di MK, kan kira-kira gitu kan? Nah itu bagus juga, sehingga ini akan terjadi suatu proses pendidikan politik. Karena kalau tidak sesuai dengan mitologinya, kotak Pandora ketika sudah dibuka akan menciptakan suatu sisi-sisi gelap di dalam peradaban
suatu bangsa. Maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi-sisi gelap kekuasaan. Terima kasih. Meriah. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya tampil di sini kelihatannya kok aneh-aneh bahwa apa ini. Nah, justru alat kecil inilah yang men-trigger saya, Pak Hasto. Ketika akhir Desember yang lalu, ya, kita menyaksikan debat Capres dan debat Cawapres. Ya. Alat kecil ini yang tadinya, saya terus terang tadinya itu saya sudah mau ke kampus saja, kembali ke kita dan tidak mau urusan politik lagi. Karena saya sudah 4 tahun pamit dari partai politik. Tapi melihat ada upaya penggunaan alat semacam ini, dan itu terjadi pada saat debat Cawapres, maka saya langsung melakukan analisis waktu itu, ini curang. Ya. Langsung waktu itu. Dan saya langsung berani menganalisis bahwa buat apa seseorang menggunakan 3 mikrofon. Yang satu pasti bukan mikrofon. Karena apa? Karena nggak perlu ada 3. Ada handheld, ada clip on, kenapa harus ada seperti ini? Dan alat ini bukan hanya berfungsi mikrofon, ini ada earphone-nya. Ini bisa untuk melakukan feeding. Feeding itu artinya apa? Kalau ada video banyak yang beredar, ketika dia bicara di belakangnya ada juga yang omon-omon, umi-umi di belakangnya. Itulah dia lagi memfeeding. Jadi apa yang dikatakan bahkan sempat waktu itu salah babnya, salah chapternya. Ditanya soal ini yang dijawab ini. Sudah salah jawabnya panjang lagi. Dan waktu itu pun sebenarnya ada yang bocor. Karena alat ini memang bisa bocor. Suara di sini bocor ke mikrofon di sini. Ada suara wanita yang bilang, sudah. Gitu ya. Dan sudah itu bukan suara penyiar announcer dari Kompas TV waktu itu. Bukan. Saya analisis suaranya lain. Ya. Nah, hari ini kita akan membuka kotak Pandora. Apa itu kotak Pandora? Kita harus terpaksa kembali ke mitologi zaman Yunani dulu. Kotak Pandora, Pandora itu nama wanita, ya, istri dari Ephialtes yang waktu itu dihadiahi sebuah guci, ya. Ephialtes itu saudara sekandung dari Prometheus. Prometheus ini adalah pencuri api dewa Zeus. Dewa Zeus mangkel kepada Prometheus, tapi karena dia tidak bisa membalas Prometheus, dia kerjakan ke Ephialtes, suaminya si Pandora. Pandora itu dipesan, jangan guci itu dibuka. Tapi ini sama kayak ceritanya Adam dan Hawa, Adam dan Eva. Dia melanggar perintah itu. Pandora membuka kotak itu, makanya namanya kotak Pandora, dan di dalamnya berisi kejahatan, kecurangan, semua hal yang berbau jelek bagi umat manusia. Dan itulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala menggariskan juga. Jadi hari ini kita buka kotak Pandora yang namanya Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi. Jadi bukan hal kebetulan kalau ternyata cerita ini, Pak Hasto, itu metodologinya sudah ada sejak zaman Yunani. Namanya kotak Pandora. Dan digunakan oleh APDI sebagai judul acara hari ini. Jadi tiba-tiba teman-teman waktu itu merumuskan acara itu ya sudah ada titah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya, itu. Monggo. Nah, teman-teman semua, cerita saya sedikit saya belokkan supaya kita tahu judulnya. Ya. Jadi mulai dari alat yang sederhana ini, saya waktu itu kemudian mengkritisi dan itu bukan tanpa resiko. Tentu teman-teman sudah dengar lah ya, saya dilaporkan ke Bareskrim. Dan sampai dengan sekarang, Pak Petrus, laporan saya masih on. Dan bahkan mau dihidupkan lagi ketika kita waktu itu lapor ke Bareskrim dan laporan kami ditolak. Laporan saya besoknya diumumkan lagi, mau dijalankan lagi. Memang jahat betul itu. Ya. Dan
Kenapa? Waktu itu saya kemudian menganalisis ketika soal 3 mikrofon itu dilakukan dan dilaporkan ke Bareskrim, tapi uniknya KPU secara malu-malu mengakui sebenarnya. Karena KPU berikutnya pada debat berikutnya hilang semua 3 mikrofon itu. Menjadi hanya 1 mic saja. Kan dia mengakui tapi malu-malu. Ya kan gitu. Nah, tapi ternyata si memang bakatnya curang ini memang mau curang. Jadi tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel. Dia kemudian tampil menggunakan jaket, yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu. Apa yang dia tutupi? Yang ditutupi alat semacam ini. Ini adalah wireless neck headphone. Ini bisa dikoneksikan dengan headphone, disembunyikan di baliknya, dan bisa mendengar instruksi. Jadi sama saja, si Samsul itu masih tetap di feeding asam sulfat. Masih tetap di feeding. Hanya sayangnya waktu itu saya sudah usulkan, harusnya diperiksa sama Pas Pampres. Tapi Pas Pampres jawabannya, kami tidak berhak memeriksa anak presiden. Ya sama kayak MK. MK tidak berani mengundang kepala negara, tapi yang diundang adalah menteri-menterinya. Gitu. Nah itu. Nah jadi tadi sekali lagi presentasi dari Bu Leoni, Pak Anas dan juga Pak Yudi tadi luar biasa. Saya akan mulai dari awal. Jadi dengan demikian, mulai awal Januari, betul Mas Yudi, saya sudah mencermati ketika saya download program Sirekap, itu adalah staging version, versi 2.14 waktu itu, awal Januari. Saya langsung teriak, ini program yang masih staging, program yang masih beta, kok berani-beraninya di launching kepada masyarakat. Padahal itu dengan biaya besar. Nggak boleh teman-teman semua. Jadi ini satu poin. Nggak boleh program yang masih staging atau yang masih beta version itu dilepas kepada masyarakat. Apalagi kita tahu MOU pembuatannya sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi KPU melakukan signing dengan ITB itu pada tahun 2021. Harusnya awal 2024 itu sudah jadi program, sudah dirilis dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredar itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, Mas Hasto, dengan kata keras saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat nangis kan kemarin si Yudisinya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN ini tolong dicari. Info yang kita dengar mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain technical assistant dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua, berkali-kali kita dengar Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, ya. Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat dalam PKPU nomor 5 tahun 2024 yang tadi disebutkan oleh Mas Anas, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pemilu baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari, Mas. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sirekap. Sirekap ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Secara hukum, Pak Petrus, saya pernah dibalek di Badan Legislasi, Mas. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya, nujum. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga, kebatinan nih. Jadi kalau Sirekap yang tertulis di
di dalam PKPU itu disebut pepesan kosong, dengan segala hormat kita kepada profesor yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada. Jadi saya simpulkan aja. Ketiga, saya di awal Februari itu ketika di pertengahan Februari ketika kemudian sudah running, di samping membongkar soal software tadi, saya teriak, kok kita berani-beraninya data penting Republik Indonesia, DPT 201 juta penduduk itu ditaruh di cloud server di Alibaba.com, tepatnya di Allium Computing. Itu teman-teman bukan tanpa resiko lagi. Lagi-lagi saya dilaporkan Pak Andri. Keluar running text-nya di TV-TV. Roy Suryo dituduh, Roy Suryo menyebarkan hoax gitu, meletakkan server di Singapura. Gilanya lagi, saya mengatakan gilanya lagi. Seminggu setelah tanggal 14 Februari, kalau nggak salah tanggal 21 Februari, komisioner KPU duduk berjejer, gagah banget di gedung KPU, bikin konferensi pers macam ini. Menyatakan dengan tegas, waktu itu BT Epsilon yang bilang, kami jamin data-data itu tidak ada di luar negeri, ada di Indonesia. Ketua KPU mengatakan, Hasyim Asyari mengatakan, sejauh pengetahuan saya, sepanjang pengetahuan saya, memang data-data itu hanya ada di dalam negeri. Saya langsung teriak, berarti pengetahuannya nggak panjang itu. Dan satu lagi, bohong, KPU bohong. Karena jelas-jelas di luar negeri kok. Tapi ternyata kebohongan mereka itu memang sudah ada triki sebelumnya Pak Petrus. Hari Jumat malamnya, dini hari, jadi itu Rabu, Jumat malamnya, bagaikan seorang maling saya bilang, mereka memindahkan data-data itu dari Singapura balik lagi ke Indonesia. Dan saya punya semua rekamannya, capture-nya, dan sudah saya berikan ke MK dalam affidavit-nya. Jadi ketika data itu ada di Singapura, data itu masuk ke, sudah saya berikan. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau nggak dengar kesaksian langsung di MK, saya sampaikan di sini dan itu ada di dalam affidavit. Affidavit itu nilainya sama, ya, dengan kesaksian langsung. Karena memang saya benar-benar nggak bisa hadir waktu itu. Nah, artinya apa? 3 kebohongan ini sudah berat sekali sebenarnya pada KPU. Bohong softwarenya diaudit dan itu banyak versi. 2, bohong ketika dia menyatakan itu di Singapura, ya. Bohong berikutnya ketika kita temukan juga data-data itu ternyata ketika masuk itu sudah tadi pada sistem yang disampaikan oleh Mas Anas dan Mas Yudi tadi. Sudah ada ibaratnya kotaknya, sudah ada tempatnya. Angkanya sudah ditentukan sejak awal. Saya sejak awal teman-teman boleh googling, saya nggak berbohong. Sejak awal tanggal 14 itu, hari H pemilu, jam 19.36, di situs KPU itu sudah ada angkanya. 24%. Oh, kesini dikit. Oh, takut jatuh? Enggak. Saya masih punya kontrolan. Keseimbangan kayak kucing. Ya. Data itu sudah muncul dengan persentase yang dari awal tidak berubah sampai dengan sekarang. 24%, 58%, 17%. Dan itu nggak berubah Pak Andi. Dari awal sampai akhir yang berubah cuma koma-koma sedikit di belakangnya. Jadi itu ada sebuah algoritma, automatic algorithm yang dipasang dengan perubahan-perubahan tadi. Jadi perubahan-perubahan software tadi memungkinkan dimasukkan apa? JSON script dimasukkan. Script yang memungkinkan untuk mengkontrol itu atau memasukkan data. Memungkinkan untuk memasukkan algoritma perhitungan yang mematok itu. Memungkinkan lagi untuk menggelembungkan suara. Teman-teman ingat, di akhir Februari ada satu partai salah input namanya, ya. Itu yang tiba-tiba perolehan angkanya melonjak. Ini dari sisi volatilitas statistik tidak mungkin. Menyalahi kodrat betul. Kodrat saja nggak salah, kalau ini salah. Ya. Jadi Kodari yang salah betul. Ya, jadi itu Profesor Statistik Burhanuddin Mustadi saja bilang aku ramudeng Mas. Dengan adanya fenomena ini Bu Lydia. Jadi dia pun tidak mengerti. Untungnya waktu itu kemudian karena banyak yang meramaikan, berhentilah upaya itu.
Upaya itu upaya jahat. Saya pernah tulis tuh modusnya. Bukan hanya mencuri antar paslon, bukan hanya mencuri satu partai, tapi sudah menggunakan sisa suara. Jadi sisa suara di setiap TPS itu belum terbukti ada di mana-mana. Data-data seperti yang Mas Anas tampilkan tadi ada semacam itu. Jadi itu terbukti. Kesalahan kelima lagi, fakta kelima lagi apa? Dengan dihilangkannya software jadi 900, jadi jeblok datanya, meledak. Dan itu tetap diinput semuanya. Ini yang menurut saya nggak masuk akal. Makanya ketika perhitungan yang diamini oleh Ketua KPU, satu TPS itu bermasalah, ya, itu memang benar. Apalagi temuan Mas Anas tadi sudah mencapai lebih dari separuh TPS-nya. Kalau lebih dari separuh, Pak Hasto, ini berarti apa? Masif, terstruktur, dan sistematisnya tercapai. Lihat, ingat hitungan saya dari awal tadi, iya kan? Ngawur, ya, benar. Jadi ya dari awal memang sudah ada perencanaan. Software-software itu memang sudah dirancang untuk ngaco. Kedua, ini yang saya tidak terima, Mas Anos, ketika profesor itu lagi menyalahkan ini semata-mata technical error. Masa software disalahkan? Dan cek, oh itu memang yang punya. Dan OCR itu ini sudah kuno, nggak mungkin salah. Per hari ini teman-teman semua, usia OCR itu berapa tahun? 110 tahun. Sudah ditemukan tahun 1914 oleh fisikawan Jerman. Dan sudah dipakai puluhan tahun di kampusnya Bu Leoni, kampusnya Mas Anas, kampus saya. Ya kalau OCR tidak terpercaya, ya perguruan tinggi nggak akan pakai itu. Itu tuh kesalahannya minor. Kok bisa kesalahannya sampai lebih dari 18 bahkan berapa persen tadi ngitungnya Mas Anas? 30 sekian persen ya. Ini kan ngawur. Nah, dari bukti-bukti ini, kita yang tergabung dalam APDI dan para ahli itu benar-benar ingin temuan ini bukan hanya temuan teknologi saja, tapi ini sudah temuan hukum yang nanti akan diolah oleh Pak Petrus. Jadi ini sudah bisa bermakna karena satu, secara hukum legalitas Sirekap ini memang legal, tapi justru karena dia legal dan salah, ya berarti salah hitungannya. Berarti apa? Sirekap ini sudah benar-benar menjadi alat utama, dan alat utamanya error. Hasilnya tidak bisa dipercaya. Itu poin pertama. Yang kedua, poin terlagi adalah apa? Hasil ketika proses yang ada di dalamnya tidak memiliki keabsahan atau tidak pernah diaudit secara resmi. Saya sampai dengan sekarang sudah juga mencoba komunikasi, Pak Tata, Pak Kakak, ke BRIN. Saya punya beberapa sahabat di BRIN. Siapa sih yang melakukan audit? Nggak ada yang tahu, Pak Petrus. Dari BRIN. Itu Mas Hasto. Sahabat-sahabat di BRIN mengatakan, dudu aku ya Mas, bukan saya ya, bukan. Lu itu sopo? Karena saya tanya, kalau BRIN ngaudit ini, tanggung jawab lo ini. Yang diaudit yang versi berapa? Audit itu nggak mungkin 10-10-nya diaudit. Pasti hanya satu. Lah kalau satu yang diaudit, ya itu yang boleh dipakai. Di-download oleh KPPS, bukan yang lain-lain. Padahal 800.223 TPS itu mendownload dalam versi yang berbeda-beda. Jadi ini secara sistem hukum tadi. Dan yang terakhir adalah KPU banyak sekali
saya dan Pak Yudi, kami berdua saksi, ahli di Komisi Informasi Pusat. Saya memberikan kesaksian pagi harinya, beliau siangnya. Ya, ya. Lah ya, ini yang paslon 300 semua. Langsung keluar kan? Betul, terima kasih Pak Zulu. Jadi ini yang ada, jadi artinya angka-angka ini membuktikan bahwa di TPS itu udah dimainkan luar biasa. Udah TPS-nya, data TPS dimainkan, hasilnya diubah-ubah. Waktu pertemuan di Bandung, sengaja kita tunjukkan, saya tunjukkan teman-teman, ini loh tanda tangan palsu, ini loh anu palsu. Saya pernah belajar daktiloskopi, itu ilmu sidik jari dan tanda tangan. Jadi kita bisa tahu tanda tangan palsu dan tidak itu kelihatan. Tarikannya kayak apa, arahnya kemana, bahkan bolbanya sama. Yang terakhir dan ini fatal, KPU sempat menerbitkan aturan nomor 349 tahun 2024 tertanggal, tanggalnya aneh, 17 Maret 2024. Jadi ketika di tengah-tengah dia diproses di KIP, dia mengeluarkan aturan data induk kami yang berbentuk CSV, Common Service Values, tertutup untuk dipublikasikan selama 3 tahun. Setelah KPU selesai, untung kita punya sahabat Indonesianis yang mengajukan gugatan ke KIP yang namanya Pak Ted Hilbert. Salam saya untuk Pak Ted. Ya, itu luar biasa. Saya langsung feeding terus ke Pak Ted. Harus ditabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu di atas semua peraturan di bawahnya. Alhamdulillah teman-teman, kita berikan ucapan kepada Yakin Yayasan Akuntabilitas itu dan didukung oleh kita. KIP telah mencabut aturan itu. Jadi data CSV itu bisa kita buka. Kalau data itu dibuka dan sudah dikejar, jadi kita, tapi KPU masih aja belagu juga. Silakan datang ke sini, bawa hard disk 40 tera. Ayo kita datang ke sana, ya kan? Ditantang, kita ditantang. Ya, lah ya kecil, 40 dia anggap mungkin pikiran dia tera itu dangdutan, tera jana gitu ya mungkin itu. Nah jadi teman-teman semua, dengan semua bukti ini, saya berharap betul tim TPDI, tim Pembela Demokrasi Indonesia di bawah Pak Peter Celestinus, Pak dan kawan-kawan, ya, bisa merangkum betul konstruksi hukumnya, dan Pak Hasto dan tim kita berikan support moral supaya hak angket tetap jalan Pak Hasto. itu ya. Jadi kita semua para ahli yang ada di sini siap support dengan segala kemampuan kami Pak Hasto, dengan pengetahuan kami, dan saya sekali lagi bersyukur. Dulu saya teriak-teriak sendirian kayak serigala melolong. Sekarang sudah ada Mas Anas, sudah ada Bu Lydia, sudah ada Mas Bayudi, ya. Yang ini kemudian bisa memberikan pencerahan. Makanya itu ada, dan Ikatan Alumni ITB yang luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Ikatan Alumni. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tentu kita tidak boleh mengintervensi ya. Mahkamah Konstitusi ya tentu punya kewenangan mutlak ya dan independen. Nah, harapan saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya. Mahkamah Konstitusi ya tentu punya kewenangan mutlak ya dan independen. Tentu pemerintah tidak boleh ikut campur. Nah, harapannya tentu kalau saya putusannya seperti apa yang terbaik untuk bangsa ini. Saya kira itu saja. Ya itu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini apapun. Saya
Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dan perlu diketahui lagi Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini Pak. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Ada lagi mau sampaikan? Selain di Kecamatan Pengungsian Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana. Ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga. Iya, masuk hampir semua. Iya Pak, karena di masing-masing kecamatan saya punya teman relawan Pak. Pada tanggal 8 Februari, sekitar pukul 16.30, saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya saya serahkan sama ketua RT Pak. Bapak nggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. 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 Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak? Tidak tahu selanjutnya. Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. Lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan di sini Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya. Ya. Ekspedisi gitu ya. Ya. Di penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah Pak. Saya melihat aja Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh Pak. Ini di pengadilan Pak kalau. Iya Pak. Iya. Keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini, saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikianlah yang mulia. Iya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya Pak.
Nama tetangga tadi. Iya. Tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa Pak, ya? Tetangga. Namanya Iya. Ramadhani Pak. Siapa? Ramadhani. Ramadhani. Yang terima amplop itu. Iya. Tahu berapa besaran uangnya? Rp50.000. 50.000. Ada keterangannya untuk apa itu, uang itu? Ya begini Kata sama tetangga Pak. Pak Ramadhani itu. Mereka pun dapat juga begini Pak. Iya. Pak coba begini. Bukan yang amplop 50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani tidak, ini Ya 02 juga lah Pak. itu kan kesimpulan Bapak. Iya. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya? Tidak ada, hanya itu aja. Oh. Saya langsung meluncur kembali ke Kabupaten Gunung Kidul dan saya langsung datang ke lokasi sekitar pukul 13.03 dan anak itu masih ditahan. Saya merasa sedih Yang Mulia, karena Bung Karno memerdekakan negara ini dalam pembukaan undang-undang, salah satunya kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata dianiaya oleh aparat yang bersenjata? Apalagi yang mau dijelaskan Ibu? Akhirnya Yang Mulia, kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut. Seandainya anak itu... Siapa itu aparat itu? Kami tidak tahu namanya, tetapi di saat kami datang, saya bertanya, Bapak siapa? Saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan Presiden. Kenapa anak ini dipukuli? Beliau menjawab, videonya ada, nanti bisa kita saksikan Yang Mulia. Karena anak itu dianggap membahayakan objek Yang Mulia. Saya sampaikan, seandainya anak ini dianggap membahayakan objek, apakah harus dipukuli? Apakah harus dianiaya dan dipermalukan? Silahkan ditangkap, silahkan ditahan. Saya sampaikan begitu Yang Mulia. Baik, tidak usah diulang-ulang. Ini Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Bukan, Badan bukan, Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang Mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat
peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih yang mulia. Berikutnya Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilakan. Oh yang di belakang. Ada yang mulia. Kalau mulai dulu baru nanti saya. Ya, kalau Mas Hotman ya sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang,
bukan hasil dari Sirekap. Masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi bukan, saya bertanya jangan aja, dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap keliru juga nih. Sama yang silakan majelis, yang mulia. majelis Cukup. Saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Mulia, pertanyaan pertama kepada dua saksi, apakah Komisi 8 secara rutin memanggil Presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggungjawaban atas Pelinsos ini, termasuk Bansos? Kenapa saya tanyakan ini? Saya dari tadi merenung dalam kasus ini. Dalam permohonan yang menjadi dasar utama adalah Jokowi dituduh mempersalahgunakan Bansos dan juga TSM. Intinya nanti bagaimana bisa nanti majelis MK memutus Jokowi bersalah atau tidak sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak. Dalam pengalaman kami 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara, kalau ini perkara perdata pasti NO. Pasti tidak dapat diterima karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum tapi tidak pernah diperiksa. Khusus di legislatif pernah nggak diperiksa Jokowi atau menterinya. Yang kedua, ini yang paling sering dilontarkan di sidang ini khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng, Saudara Bambang. Katanya Jokowi itu berkeliling di kantong-kantong di mana pernah Prabowo kalah. Pertanyaannya, apakah benar bahwa apapun yang diserahkan oleh Jokowi itu kepada keluarga KPM, penerima manfaat, datanya harus berdasarkan yang Bapak bilang tadi, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Hanya, benar nggak? Hanya diambil sampel beberapa, di beberapa titik, barulah Jokowi datang simbolik. Ya, jadi apakah benar bahwa apa yang dibagikan oleh Jokowi tersebut hanya secara simbolik dan itu bukan data yang dibuat-buat, bukan dari kantong Jokowi, tapi murni dari data terpadu DTKS yang sudah ada di Kementerian Sosial. Ya, untuk membantah bahwa bukan Jokowi datang untuk kampanye. Yang ketiga, salah satu adalah yang sebagaimana Bapak tadi itu mengatakan bahwa Perlinsos itu itemnya banyak dari mulai energi, pupuk, BPJS, hanya BPJS saja 98,8 triliun. Bansos di 2023 cuma 97 triliun. Pertanyaan kami adalah di dalam rapat ini, di dalam sidang ini kemarin ada saksi mengatakan Jokowi melakukan korupsi karena mengambil anggaran dari kementerian lain dipindahkan ke Bansos. Yang saya tahu itulah namanya automatic adjustment, yaitu kalau kementerian lain ada anggarannya sisa 5 atau 3%, maka itu Jokowi berwenang memindahkan ke anggaran lain. Pertanyaan saya, selama periode Bapak di DPR, sudah berapa tahun automatic adjustment itu berlaku? Apakah hanya gara-gara menjelang pemilu atau memang sudah lama? Dan apakah itu perbuatan ilegal? Apakah harus minta persetujuan DPR? Dan apakah itu perbuatan korupsi? Ya. Cukup, Pak Hotman. Satu lagi terakhir. Ya. Satu terakhir. Apakah benar bahwa 01 pun dan 03 waktu jadi gubernur juga membagi-bagi bantuan sosial dan namanya apa? Terima kasih. Iya. Cukup ya. 145. Putusan 145
Mahkamah Konstitusi menyatakan itu sudah hukum positif. Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku berarti syarat dalam peraturan PKPU 2003 tersebut udah otomatis dirubah dengan putusan MK tersebut karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada ahli. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut? Dan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Ya, pertanyaan saya itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 tersebut? Yang kedua, mengenai pengertian, pertanyaan kedua adalah mengenai. Boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hokman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab Majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu Pak Otman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Menjelang hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga, Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah Pak. Saya melihat aja Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh Pak. Ini di pengadilan Pak kalau. Iya Pak. Iya. Keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini, saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikianlah yang mulia. Iya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya Pak? Nama tetangga tadi. Iya. Tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa Pak, ya? Namanya Ramadhani Pak. Siapa? Ramadhani. Yang terima amplop itu? Iya. Tahu berapa besaran uangnya? Rp50.000. Ada keterangannya untuk apa itu, uang itu? Ya begini kata sama tetangga Pak Ramadhani itu. Mereka pun dapat juga begini Pak. Iya. Pak, coba gini. Bukan yang amplop 50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani tidak ini? Ya 02 juga lah Pak. Itu kan kesimpulan Bapak. Iya. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya? Tidak ada, hanya itu aja. Oh. Baik, dari kuasa hukum pemohon silakan kalau akan. Baik, saya persilahkan kawan-kawan yang hendak
mendalami ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Pak, Facebook Bupati Labuan Batu yang mulia. Tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar yang mulia. Tapi di Facebook mendengar. itu ada yang mulia, di Facebook itu oke gas nomor 2 paling pas. Ini yang saudara dengar sendiri atau dari? Saya langsung melihat yang mulia. Tapi di video mana tadi kata-kata itu? Bisa diulang? Di mana? Kak. Ada apa nih rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya itu tadi tidak seperti yang saksi sampaikan tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kami yang menilai itu. Apalagi yang dijelaskan? Mau disampaikan? Ya, yang mulia tadi di Facebook pribadi Bupati, di situ disebutkan, itu captionnya. Coba bisa dibesarkan. Oke gas nomor 2 paling pas, kata Bupati Labuan Batu Utara. Di mana video itu isinya semua ASN yang mulia, kepala desa, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara. Terus saudara waktu itu ada tindakan apa yang dilakukan? Terus terang aja saya tidak mengambil tindakan apa-apa yang mulia. Saya hanya mengambil informasi saja. Saya tidak melaksanakan pengaduan ke Bawaslu dikarenakan terus terang saja saya kurang percaya yang mulia dengan Bawaslu itu sendiri, karena tidak beberapa pengaduan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pernah mengadukan? Partai kita pernah yang mulia. Saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris di lapangan ini, di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran, siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Foto termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Oh, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak? Udah, Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak. Karena udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada, yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu. Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti.